Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Prime Time Talk. Saya Doni The Kaiser akan mengawal Anda hingga tuntasnya jumpa kita malam nanti. Pemirsa, sepekan terakhir ini 9 anggota teroris dari kelompok Abu Nusaibah telah berhasil diamankan oleh Densus 88 dari sejumlah tempat di ibu kota Jakarta dan juga di Bekasi, Jawa Barat. Nah, kelompok yang diketahui berafiliasi dengan ISIS itu terlacak saat berupaya mendompleng aksi yang berlangsung tanggal 4 November 2016 lalu. Dan pada tanggal 27 November yang lalu, Densus 88 kembali berhasil membekuk terduga teroris bernama Saiful Bahri. Ya pemirsa, anggota jaringan Majalengka ini merencanakan akan melakukan pengeboman terhadap gedung DPR MPR RI, gedung Mabes Polri, dan juga sejumlah objek vital lain jelang aksi tanggal 2 Desember nanti. Dan langkah cepat yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu harus kita apresiasi. Dan pemirsa, karena ini yang dilakukan oleh Polri telah berhasil menggulung teroris sebelum melakukan aksinya. Dan ini adalah upaya antisipasi yang patut kita acungi jempol. Dan Polri juga berhasil atau sukses menghindari jatuhnya korban. Nah, pemirsa, pertanyaannya berikut ini. Apakah selanjutnya prestasi Polri ini bisa menjamin tidak akan terjadinya aksi-aksi terorisme, mengingat tanggal 2 Desember mendatang akan ada kegiatan pengumpulan massa besar-besaran juga. Sehingga kita harus bertanya apakah keberhasilan Polri ini mampu menular tanggal 2 Desember dari upaya mengantisipasi terjadinya penyusupan terorisme. Dan telah hadir di studio bersama saya, kita akan diskusikan terkait dengan hal ini, yaitu Komisioner Kompolnas Pungki Indarti, dan juga nanti bergabung bersama kita langsung dari Mabes Polri, yaitu Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul. Bu Pungki, apa kabar? Sehat? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu Pungki, kita sapa dulu, ada Pak Martinus di Mabes Polri. Pak Martinus, apa kabar Pak? Kabar baik, selamat malam Pak Doni, Ibu Pungki, selamat malam. Selamat malam Pak. Baik, Pak Martinus, kita patut mengapresiasi apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian kita beberapa waktu lalu. Tapi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa tanggal 2 Desember nanti masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa aparat ada di belakang warga masyarakat? Ya, sebelum kami sampai kepada pertanyaan, kami ingin sampaikan dulu bahwa dalam 2 minggu sejak tanggal 14 November yang lalu sampai dengan tanggal 28 November, kita sudah melakukan penangkapan terhadap tersangka terorisme 20 orang. 20 orang ini terbagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang berasal dari Majalengka, kita katakan kelompok Majalengka, kemudian Samarinda, dan yang terakhir Bekasi yang mendompleng aksi umat pada tanggal 4 November yang lalu. Dari 20 ini kemudian kami menyita beberapa barang bukti dan kemudian mendalami perkembangan dari kesaksian-kesaksian yang mereka sampaikan. Tentu dalam hal ini terkait juga dengan bagaimana situasi di 2012 dan pada akhir bulan Desember yang akan datang. Memang di dalam hasil pemeriksaan ternyata bahwa bom yang dibuat di Majalengka ini ditujukan untuk kegiatan aksi amaliyah pada akhir Desember. Untuk tanggal 12 sendiri ini masih dikumpulkan informasi-informasi yang ada. Apakah ini masih nanti akan terkait pendomplengan ini masih kita kumpulkan informasi-informasi. Tentu kami ingin menyampaikan kami akan seoptimal mungkin melakukan pengamanan dengan mengerahkan personil dan bekerja sama dengan stakeholder, dan lebih penting tentunya kami mengharapkan informasi-informasi dari masyarakat terkait potensi-potensi pelanggaran hukum apa yang muncul di dalam satu kegiatan yang jumlahnya besar. Sebagaimana dipahami, kasus yang terorisme yang di Majalengka itu adalah informasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat tentu sangat berperan besar di dalam membuat pihak kepolisian melakukan upaya-upaya pencegahan di waktu yang akan datang.
Mas Doni. Ya, baik. Saya ke Bu Pungki. Bu Pungki, bagaimana Anda mencermati keberhasilan aparat kita? Artinya ini kan harus kita apresiasi. Betul. Tapi biasanya ini kan polisi ini jarang dapat pujian karena sudah dianggap sudah tugasnya gitu. Nanti kalau ada kejadian baru masyarakat mana polisi mana gitu kan. polisi, betul, Anda lihat betul. dari perspektif yang mana? Nah, kami sebagai Kompolnas, kami bersama-sama memonitor polisi sebagai pengawas eksternal. Kami sangat mengapresiasi keberhasilan Polri ini. Jadi bagi kami ini luar biasa. Jadi sebelum orang-orang tadi yang berniat untuk melakukan kejahatan melaksanakan niatnya, Polri sudah berhasil membekuk mereka. Ini sangat luar biasa dan ini harus kita apresiasi. Kita melihat memang banyak kelompok-kelompok yang pengen nebeng-nebeng seperti ini ya. Jadi pengen bikin partai-partai tambahan seperti ini sudah biasa dan memang butuh kesigapan Polri yang luar biasa. Nah, dengan keberhasilan ini kita melihat bahwa Polri sudah berhasil melaksanakan tugasnya sebagai pengayom, pelindung masyarakat dan kami berharap mudah-mudahan dalam aksi 2 Desember mendatang tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya yakin Polri mampu melaksanakan tugasnya dengan pola baik. pendekatan yang dilakukan Polri, apakah Anda sudah setuju? Artinya bagaimana Anda mengamini? Artinya begini, dalam perspektif yang berbeda ada juga orang yang mengatakan bahwa ini soal hak asasi manusia gitu kan. Tapi kan kita bicara langkah antisipatif. Itu gitu betul kan? sekali. Bagaimana? Jadi saya dulu sebelum di Kompolnas kan juga aktivis hak asasi manusia. Dan kami melihat ada hal yang lebih besar yang harus dilindungi oleh Polri. Oleh karena itu ketika mereka melakukan penangkapan itu sudah didahului oleh adanya penyelidikan. Jadi sudah nggak asal nangkap. Nggak asal nangkap. Jadi sudah ada terbukti juga ketika mereka menangkap ada barang-barang bukti yang sudah berhasil disita dari tempat kejadian. Nah, itu menunjukkan bahwa ini memang sungguh-sungguh kerja nyata polisi gitu ya. Ini Polri yang memang diinginkan masyarakat seperti ini. Iya, betul. Jadi mereka yang benar-benar sigap, mereka yang mampu bergerak dengan diam-diam tapi terus kemudian hasilnya nyata itu. Ya, tapi kenapa anggarannya suka dipotong-potong ya, Bu ya? Nah, itu dia. Sangat menyedihkan ini ya. Saya bukan mewakili Pak Martinus ya. Tahun ini saja udah dipotong berapa triliun itu polisi. Nah, itu Kompolnas paling tidak mungkin ada upaya yang bisa dilakukan mengkomunikasikan dengan parlemen atau pemerintah, bagaimana itu? Jadi memang Kompolnas juga kami memberikan pertimbangan kepada Polri terkait dengan arah bijak Polri dan dalam hal ini kami bekerja sama dengan Polri. Kami fokus juga untuk melihat anggaran, kemudian SDM, sarana dan prasarana. Dan dalam beberapa bulan setelah kami menjabat, kami berkeliling ke Polda-Polda, kami melihat apa yang mereka lakukan sudah bagus, tapi juga sangat sayang karena kerja-kerja yang bagus itu tidak diimbangi dengan anggaran yang memadai, tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai ya karena anggaran. Iya, sebab upaya untuk menangkap teroris itu kan bukan upaya yang artinya setengah-setengah, begitu kan? Harus di backup dengan segala macam. Saya kembali ke Pak Martinus. Pak Martinus, dengan kondisi Polri seperti sekarang ini setidaknya bisa memberikan harapan bagi masyarakat bahwa mereka bisa hidup dalam tenang dan kedamaian. Tapi sebenarnya Pak, jujur Pak, Bapak dan teman-teman sebenarnya lebih butuh dukungan apa sekarang ini selain dukungan moral, doa dari kami, anggaran atau peralatan seperti apa Pak yang dibutuhkan? Ya, saya kira tentu apresiasi yang disampaikan Ibu Pungki dan Mas Doni itu juga membanggakan kami ya, khususnya teman-teman di Densus 88. Dan dalam kaitan pelaksanaan tugas, saya kira beberapa peralatan piranti keras yang tentu lebih canggih dan lebih update ya, itu bisa membantu lebih optimal pelaksanaan tugas sebagaimana dipahami dengan berbagai peralatan teknologi yang sudah dimiliki oleh pihak Polri. Tentu ini mendukung untuk memulai satu penyelidikan yang tidak hanya berdasarkan human intelligence tetapi juga berdasarkan IT yang bisa mendukung upaya-upaya penyelidikan. Itu yang penting bagi kami, saya kira di dalam satu upaya-upaya untuk lebih optimalnya peralatan-peralatan keras tentu yang lebih canggih dan lebih modern itu kita butuhkan. Ya, baik. Pak Martinus, kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam Prime Time Talk.